Halo, selamat siang. Saya Wadah Prakosa. Tanggal 29/2020, 020, kelas RS20A akan mengajarkan materi mengenai lingkungan hidup dari kelas 4, tema 9, subtema 3. Saya akan bagikan video. Lingkungan hidup. Lingkungan hidup terbagi dari lingkungan biotik, lingkungan hidup, dan abiotik, lingkungan tak hidup. Bagi contoh pada gambar, lingkungan biotik dari gambar tersebut adalah anjing, anak sapi, rumput, pohon, bunga. Kemudian lingkungan abiotik ada batu, bata, tanah. Ini ya, pohon mati juga. Kemudian lingkungan abiotik dan biotik saling ketergantungan satu sama lain, saling berhubungan satu sama lain untuk menciptakan suatu lingkungan yang ideal. Coba bayangin kalau nggak ada pohon. Nah, selanjutnya adalah dampak perubahan lingkungan disebabkan oleh manusia. Contoh pertama adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan mayoritas disebabkan oleh manusia, seperti manusia ingin membuka lahan untuk pertanian mereka, untuk permukiman, bahkan disebabkan oleh masalah kecil seperti puntung rokok yang dapat mengakibatkan kebakaran. Ya, tentu sangat merugikan ya, ada asapnya. Kemudian kemacetan. Nah, lebih tepatnya penggunaan kendaraan bermotor. Seperti yang kita ketahui, kendaraan bermotor menjadi salah satu penyebab utama adanya polusi udara. Kemudian sepeda motor atau kendaraan bermotor pasti menggunakan bahan bakar yang berasal dari fosil, bahan bakar minyak. Nah, tentu sangat merugikan masyarakat ya, merugikan kita ya, dunia ini. Polusi udara disebabkan oleh karbon monoksida dari kendaraan bermotor yang menumpuk sehingga menghasilkan kualitas udara yang tidak bagus. Kemudian penggunaan pestisida yang berlebihan. Seperti yang kita ketahui, penggunaan pestisida yang berlebihan dapat mengakibatkan atau dapat mengganggu faktor lingkungan, seperti dalam ganggu rantai makanan ya. Jika kita analogikan, pestisida menghilangkan hama, sedangkan hama adalah makanan dari predatornya seperti belalang. Jika belalang hilang, maka burung yang makan belalang akan kesulitan atau terkena imbasnya. Jadi saling bergantungan ya, saling berhubungan. Jika satu hilang, satunya punah. Gitu ya. Ada banyak contoh lagi sebenarnya, tapi saya singkat saja. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai air. Air adalah kebutuhan yang pokok, kebutuhan penting bagi hidup manusia. Air digunakan untuk berbagai macam hal, seperti untuk minum, untuk mandi, untuk keperluan lain. MCK ya, mandi, cuci kakus. Penggunaan air haruslah bijak, karena jika kita tidak bijak maka air akan terbuang sia-sia. Salah satu caranya untuk menghemat air adalah mematikan keran air jika sudah tidak diperlukan. Nah, jangan boros-boros air. Kemudian kita perlu menghemat air. Nah, juga untuk memperbaiki kualitas air yang baik, kita harus menanam pohon. Dengan menanam pohon, maka sumber daya air yang ada di sekitarnya akan terjaga. Kemudian, hari air diperingati pada tanggal
22 Maret. Nah, itu diperingati sebagai Hari Air Sedunia. Sumber energi sebenarnya ada dua jenis sumber energi terbarukan dan sumber energi yang tidak terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat digunakan secara terus-menerus, sedangkan sumber energi tidak terbarukan adalah sumber energi yang dapat habis. Contohnya batu bara, gas alam, minyak bumi. Kalau sumber energi yang terbarukan, dari gambar terdapat contoh panas matahari atau cahaya ya. Nah, sistemnya adalah cahaya matahari atau panas matahari terkena dalam panel surya, dan panel surya tersebut akan mengubahnya menjadi energi. Nah, biasanya jadi energi listrik ya. Kemudian energi udara, angin. Nah, cara kerjanya, anginnya akan menggerakkan kincirnya, sehingga kincir akan menggerakkan motor atau dinamo, generator. Dari generatornya akan menghasilkan energi listrik. Kemudian adalah energi panas bumi. Ini bukan contoh pabrik ya, ini adalah contoh pembangkit listrik tenaga uap atau panas bumi. Di Indonesia ada pembangkit listrik tenaga uap yang sangat terkenal, yaitu Paiton yang ada di Jawa Timur. Paiton sangat besar sehingga dapat memenuhi kebutuhan listrik di Jawa, Bali. Ini bukan pabrik. Kemudian ada sumber energi yang selanjutnya, yaitu air. Nah, dari gambar dapat kita lihat ya, itu ada bendungan yang besar. Nah, di bawahnya terdapat itu ya air keluarnya. Nah, dalam lubangan untuk mengeluarkan air itu ada kincir air. Nah, nanti kincir airnya akan digerakkan oleh air, sehingga kincir air tadi menggerakkan turbin juga. Generatornya akan bekerja dan menghasilkan listrik. Juga air ini, bendungan ini dapat dimanfaatkan untuk menjadi saluran irigasi. Baik, sekian penjelasan singkat saya. Terima kasih.